Tidak sih Mas. Hanya kemarin itu pada awal-awal saya itu sampai 17 ekor. 17 ekor? Ya, untuk ini. Jadi lahir umur 1-2 minggu gitu mati. Loh, ya. Padahal sudah 1 minggu Pak ya? Ya. Tapi rata-rata yang banyak itu yang lahir terus mati. Sehari itu terus mati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses. Nah, kali ini saya berada di lokasinya kandang Bapak Susanto ini, teman-teman. Oke, populasi di sini lumayan banyak nih, teman-teman. Tapi di sini menggunakan teknik breeding nih, teman. Oke, bakalan kita kupas nih, teman-teman, terkait perawatan dan pemberian pakan lah, terutama ya di kandangnya Pak Susanto ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan inspirasi juga ya, khususnya bagi para peternak di seluruh Indonesia. Dan langsung saja saya mau ngobrol dengan bapaknya. Let's go. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikenalkan Pak nama jenengan sama alamatnya? Nama saya Susanto, alamatnya Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Oke. Pak, sudah berapa lama Pak jenengan menjalani usaha ternak ini Pak, kira-kira? Oh ya, sekitar 1 tahun lebih 2 bulan ya. 1 tahun lebih 2 bulan ya. Oke. Pak, untuk populasi sekarang ada berapa ini Pak? Ini untuk semuanya, indukan sama anak itu kurang lebih 27-28 ekor. Oke. Itu ditempuh dalam 1 tahun 2 bulan Pak ya? Iya. Siap. Pak, boleh diceritakan dulu itu jenengan punya berapa ekor kok bisa jadi sebanyak ini Pak? Dulu awalnya saya punya itu indukan 4, terus setelah itu saya beli lagi sampai 10. Sampai 10? Ya, 10. Berarti 14 Pak ya? 10 sama enggak 4 ditambah lagi 6 itu totalnya gitu. Jadi 10 plus 10. tambah lagi ada apa? Pejantannya 1. Pejantan cuma 1. Ya. Oke. Kalau pejantan dulunya ada Pak atau masih sampai sekarang? Yang pertama ya masih, yang ini masih. yang saya pakai. Yang besar itu Pak ya? Iya, yang besar. Oke, itu pejantannya. Ini metodenya yang jenengan gunakan apa Pak ini? Saya ini untuk ini saya metodenya breeding Pak ya. Terus untuk kandangnya apa nih Pak? Kandangnya kandang panggung. Ya, kita pakai kayu yang ada di sini, di lingkungan sini saja. Untuk yang lainnya juga. Kok tembus, maksudnya kok tembus sampai di sana itu kan umbaran loh Pak Niku? Ya. Karena ya gini, dulunya sih kita lihat-lihat dari teman-teman itu yang ada di kandang itu. Sebelumnya kan dari teman-teman kan banyak di sini yang beternak. Jadi pada saat itu ya ikut juga sistem panggung. Nah, setelah berjalan itu dari teman-teman ada usulan karena kan ada lahannya masih kosong, masih kosong gitu, ada lebih baik dianu aja sambil diumbar aja, dikasih pagar. Jadi kan sewaktu-waktu kan enak kalau seumpama dibuka gitu kan, nanti kalau pengen turun ya biar turun, nanti kalau pengen naik masuk kandang juga gitu Pak ya. Naik, gitu. Berarti naik udan mlebu kandang Pak ya. Mlebu kandang ini. Oke Pak, kalau keuntungannya kandang umbaran itu apa Pak menurut jenengan Pak? Keuntungannya ya sebenarnya ya hampir sama sih, cuman lebih sehat atau gimana? Lebih sederhana sih kalau. Ya, lebih sederhana karena kan tidak fokus hanya ngasih makanan harus targetnya sekian kan gitu tidak. Kalau memang seumpama dia itu dikasih di kandang gitu, seumpama masih lebih gitu kan, dia berarti udah kenyang, berarti kan dia tidak keluar. Mungkin nanti kalau makanannya kurang dari sini kan dia masih bisa keluar sendiri. Nyari sendiri Pak ya. Iya. Oke. Pak, untuk ukuran tanah ini berapa ini Pak? Kayaknya kok lebar nih. Untuk ini tanahnya ya sekitar 500 meter persegi. 500 meteran ya, Pak ya. Oke. Meter persegi. Kesulitannya apa Pak kalau di breeding ini Pak? Kalau di breeding itu ya saat ini, kalau pada saat kelahiran sih. Pada saat lahiran. Ya saat kelahiran sih biasanya untuk perawatannya ya, perawatannya itu penanganannya yang sulit ya. Ya agak ribetnya di situ. Nggih. Terus misalnya dombane jenengan ini waktunya apa itu lahiran, itu jenengan harus kemit
Atau harus ditunggu atau gimana Pak? Enggak. Jadi kalau pada saat lahiran, kalau memang saya ada di kandang, ya saya tangani, ya, saya tungguin sampai membantu proses kelahirannya, persalinannya itu. Tetapi kalau memang tidak, pada saat saya tidak ada di kandang, juga mungkin sering yang tidak ada di kandang, saya juga dia bisa kok dengan secara alami. Bisa Pak ya, tanpa bantuan jenengan? Tanpa bantuan bisa. Oke, ya berarti mudah Pak, bisa ditinggal. Ya, bisa ditinggal. Oke, kemudian untuk langkahnya Pak, yang harus jenengan siapkan itu apa Pak? Kalau misalnya jenengan breeding ini, jenengan apakah harus persiapan pakan dulu? Oh iya, bikin kandang dulu. Kalau dulu pada awal itu planning saya, rencananya itu sebelum ada kandang, sebelum ada kambing, saya nanam pakan dulu. Nanam dulu Pak? Ya, nanam dulu. Itu apa Pak yang ditanam Pak? Saya rumput pacong. Pacong Pak? Iya, sementara itu karena apa? Itu kan waktunya kan cepat. Saya pilihannya berapa hari Pak kalau pacong itu? Kalau pacong dari awal itu kan sekitar 60 hari sudah bisa 60 panen. hari ya? Awal tanam, terus selanjutnya ya 45 sampai 60 juga sih, tergantung apa ya istilahnya ketersediaan pakannya. Kalau memang pakannya banyak ya kita bisa waktunya agak panjang. Iya. Setelah itu apa Pak? Dari pakan kemudian jenengan siapkan kandang atau bibit dulu nih? Kandang dulu Pak. Kandang dulu. Jadi ya? saya siapkan setelah pakan. Ini berarti pembuatan kandang ini Pak ya? Ya, pembuatan kandang dulu. Terus habis itu baru kita mulai pengisian. Oke. Pak, ini kalau yang di sini kan masih kosong. Rencana untuk apa Pak? Sing mriki Pak? Ya, ini yang kosong ini nanti rencananya kalau sudah ada dananya. Kalau sudah ada dananya. Ya, kalau sudah ada dananya diajukan aja Pak. kita nanti kita bikin kandang lagi. Ini sebenarnya juga sudah ini sih untuk populasinya ini sudah terlalu banyak Pak ya ini. Terlalu sesak sih sebenarnya. Cuman kita nunggu anggaran dulu, dananya dulu ini. Siap. Oke, Pak, untuk pemilihan bibit Pak, jenengan dulu ini jenis domba-domba apa Pak yang ditanam di sini Pak? Yang pada awalnya saya dulu domba-domba lokal. Domba lokal Pak ya. Dan ini berarti sebutannya apa Pak? Gibas nggih? Iya, gibas. Oke, domba gibas. Ini ada jantannya niki jenis gibas napa? Gibas lokal. Gibas lokal nggih. Gibas lokal. Ini pejantannya ini aja Pak ya? Iya, pejantannya niki mawon. Oh, nggih. Cukup kok. Cukup untuk 10 sampai 15 ini. Wis, mantep ya. Oke, Pak, ngapunten, yang di situ kan kayak ada ekor gemuk, Pak. Itu indukannya mana ya, Pak ya? Oh, itu ya. Itu kemarin begini, saya nyoba yang untuk ekor gemuk. Dan pundi Pak indukannya, Pak? Indukannya tidak ada, kita beli. Ya, kita beli. Iya, kita beli. Di mana, Pak? Kita beli di tempatnya ya teman ternak ya. Saya nyoba 5 ini. Kemarin ini hasil dari harga berapa Pak yang itu? Ini kemarin ini doruan ini 1.350 perut. 1.350. Ya, Nggih. Setahun lebih Pak ya? Atau belum? Belum. Ini baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Iya, 2 bulan. Ini juga hasilnya dari sini kok, dari anak. Dari anak saya jual, saya belikan lagi. Oh, ngata. Gitu ya. Nggih. Enggak saya ambil dulu uangnya. Saya masukkan ke kandang lagi. Dimasukkan kandang lagi untuk perkembangan Pak. Iya. Oke. Pak, kalau pemilihan bibit di sini, Pak, jenengan pilih postur yang kayak gimana, Pak? Ya, itu sebenarnya bibit itu ya kita ngilihnya ya cari postur yang besar, tinggi untuk indukannya. Ya. Kalau gemuk ya, Pak? Kalau gemuk relatif. Ya, relatif. Yang penting kan untuk posturnya, bodinya dulu. Nggih. Untuk gemuknya nanti tergantung dari kita yang masing-masing. Oh gitu, nggih. Oh berarti jenengan dandani bareng loh, Pak? Ya, istilah gitu. Kalau bisa enggak usah dandani. Enggak usah ya? Iya, enggak usah kalau bisa. Iya. Pak, kalau setelah terjun di dunia ternak, Pak, kira-kira ada resiko enggak menurut jenengan? Kalau resiko semuanya ada. Ada Pak. Ya. Apa Pak? Kira-kira Pak? Ya kematian dari. Kematian. Ya. Yang paling banyak itu kematian di anakan, di cempe. Oke Pak. Kalau kita bahas kematian itu, jenengan pernah ngalami kematian sampai berapa ekor Pak? Diceritakan aja Pak.
Banyak sih Mas. Banyak. Nggih. Kemarin itu pada awal-awal saya itu sampai 17 ekor. 17 ekor? Ya, untuk ini. Jadi lahir Nggih. umur 1-2 minggu gitu mati. Mati. Katanya mati Loh, ya. padahal sudah 1 minggu Pak ya? Ya. Tapi rata-rata yang banyak itu yang lahir terus mati. Lahir terus mati. Sehari itu terus mati. Nggih. Pak, itu apa penyebabnya napa Pak? Sudah jenengan ini atau belum? Jenengan cari atau belum? Ya kemungkinan gini. Kalau ya saya tidak gini ya, maksudnya ya saya tidak tahu, cuman saya analisa sendiri itu perkiraan itu mungkin dulunya itu sudah Prematur hamil, ya? Atau gimana? mungkin sudah hamil di awal itu kita kan belinya di pasar ya. Nggih. Nah itu kan mungkin dari naik turun dari Kendaraan itu Pak? kendaraan mungkin gitu, dari di sini itu mungkin jadi di kandungannya mungkin kurang sehat. Kurang gitu. sehat. Iya. Iya. Setelah semuanya itu periode pertama itu untuk kelahiran itu banyak yang mati, terus yang kedua ini alhamdulillah kok berkurang sangat drastis. Nggih. Jadi Lebih sehat, Pak, yang iya lebih sehat. Kemarin itu cuman ada cuman dua. Cuma 2. Iya. Nggih. Berarti 17 itu plus yang belakang ini Pak ya? Totalnya yang kematian itu? Iya. Oh gitu. Nggih. Pak, kalau resiko yang lain Pak selain dari kematian mungkin jenengan kesulitan bahan pakan enggak ya? Kalau bahan pakan Untuk ya Pak? bahan pakan enggak ya. Boten nggih. Ya, boten. Tapi kalau perawatan mungkin Pak? Perawatan Perawatannya ya kita kasih obat-obatan biasa. Oh, obat ya. biasa. Ya, Apa ya Pak mungkin itu obatnya? Obat apa ya? Obat cacing. Oh, cacing. Nggih. Terus nanti kalau kalau domba biasanya baru lahir itu jenengan sempat ngecek untuk apa susune dari indukannya mboten Pak? iya. Jenengan cek ya? Iya, saya Itu cek. kira-kira bancar atau mboten kan? Iya, kalau Biasanya gitu. memang, tapi untuk rata-rata ini kalau mungkin sehari 2 hari tidak bancar ya nanti selanjutnya sebenarnya ya sudah Kadang nggak mesti sih Mas, nggak mesti, terkadang itu pada saat baru lahir itu juga kadang nggak Nggih. bancar kadang. Oh, nggak ada. Nggih. Tapi nanti sehari 2 hari itu Sudah keluar Pak. Nggih. Ya? Oke, Pak, kalau modal Pak. Nah, ini Nggih. kan biasanya pemula yang ditanyakan itu modal Pak. Kira-kira Pak ya, dengan populasi segini Pak, ini kan sudah banyak Pak ya. Nggih. Tapi kan jenengan dulu kan pertamanya juga sedikit dulu. Iya, Pak. sedikit. Nah, kira-kira tuh butuh modal berapa Pak? Bisa Ya. jadi banyak ini Pak. Kalau sekarang tergantung mau pilihannya di mana. Kalau seumpama memang ngambilnya induan Nggih. atau mungkin doruan, yang pastinya kan lebih murah yang doruan ya. Nggih. Nah, kalau induan itu biasanya kalau udah babonan itu ya dulu itu kisaran 1.500, 1.600 Satu induannya satu ya? induan. 1.500. Tapi resikonya juga itu kalau induan kita nggak tahu kalau belinya di pasar. Heeh. Kita kan nggak tahu, jadi kan apa di dalam kalau memang sudah ada isinya naik turun kendaraan itu Ya, bisa itu juga ya, pengaruh nggih. di situ sih sebenarnya. Resiko terbesarnya di resikonya situ Pak ya. situ, ya. Oke. Kemudian untuk keahlian Pak, apakah kalau misalkan kita ini kan jenengan komputer nggih? Nggih. Pekerjaannya itu apa Pak? Sebenarnya itu loh Pak. Pekerjaannya serabutan. Nggih, serabutannya di apa Nggih. Pak? Di apa Pak? Ya beternak lah gitu Iya. aja. Oke, jadi kalau misalkan kita mau terjun di peternakan ini, apakah butuh keahlian khusus Pak dalam dunia ternak ini Pak? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya yang terpenting kita itu sambil belajar sih, Ki. Heeh. Karena kita juga referensi sudah banyak. Oh, Jadi betul. dari teman-teman, ya yang sudah yang duluan, yang senior itu kan kita bisa tanya. Jadi tinggal kembangin aja sih sebenarnya. Nggih. Alhamdulillah. Kalau teman-temannya jenengan itu ada semacam komunitas atau mungkin paguyuban atau apa Pak? Peternak ngoten niku. Ya, ada sih Mas, ada. Ada ya Pak ya. Ada. Itu di wilayah sini Pak. Di wilayah sini ada. Ini baru-baru ini juga baru baru mengadakan paguyuban. Oh, ngoten. Iya. Khusus kecamatan mana Pak itu? Ya khusus dalam desa sih. Oh, ya. dalam Teman-teman, desa. ya teman-teman ngopi lah gitu. Oh gitu. Sebenarnya ya teman-teman Loh, ngopi. berarti di sini banyak peternak Pak? Desa banyak, sini? banyak. Oh, ada berapa Banyak. Pak jumlahnya? Oh, kalau jumlahnya ya sebenarnya banyak sih. Cuman Ada 20 kita orang mungkin Pak? lebih, Oh, lebih ya? Lebih. Kalau ini kapasitasnya? Atau mungkin Kapasitasnya ya populasinya? Nggih. Bermacam-macam sih. Macam-macam ya. Nah, Terbanyak berapa Pak? Kalau di ini sini, Pak? yang di sini ini ada yang paling banyak ini tapi pengemukan. Oh, pengemukan. Nah, rata-rata pengemukan sih teman-teman itu. Pengemukan itu ya
ada ya 20-30 ekor ada. Oh gitu, lumayan itu Pak. Ya. Oke. Oke Pak, kalau belajar itu jenengan dulu seperti apa Pak sebelum memulai usaha ini? Jenengan sering silaturahmi ke teman-teman atau mungkin belajar sih, dari YouTube atau sebenarnya gimana? gini Pak? Sih, kalau saya sih silaturahmi sih sebenarnya silaturahmi di warung kopi. Di kopi Pak ya? Ya. Jadi teman-teman itu kan pada sama-sama ngopi, gitu Yeah. ngobrol. Oh gitu. nggak. Jadi gitu. Istilahnya gitu. Jadi sama senior-senior itu ya. Nggih. Sharingnya malah tempat ngopi Pak nggih. Di warung kopi. Jangan dicontoh lah. Iya, enggak apa-apa, malah bagus itu Pak. Oke, terus untuk belajar dari YouTube kayak gitu mungkin Iya sih. mboten, Pak? Ya, lihat ya sebagai referensi. Sebagai referensi saya juga ngelihat-lihat di YouTube gitu bagaimana. Mungkin kan ada yang kurang, nanti kita coba lihat-lihat di YouTube. Terus lanjut Pak ya. Apa yang bikin jenengan semangat Pak untuk menjalani usaha ternak ini Pak? Ya sebenarnya gini Mas, dari beberapa pekerjaan gitu, saya melihat itu yang pasti itu kita yang lebih enak itu kita itu produksi. Diproduksi Pak? Ya, kita produksi apapun itulah. Nggih. Kalau kita ngelihat yang orang-orang yang sukses nyuwun sewu gitu, biasanya itu produksi gitu. Betul. Apapun itu pekerjaannya, apapun itu apa bidangnya gitu. Termasuk breeding ini juga Ya, produksi termasuk Pak, produksi kan. Nggih, masuk. Pak ada ini enggak kalau misalkan di sini mungkin yang jenengan jadikan senior jenengan di sini juga menerapkan dengan metode breeding kayak gitu. Sebagai contoh jenengan untuk ini loh Pak. Iya, untuk sementara sih ya saya mengacu kepada yang ternak-ternak lokal. Oh, ternak-ternak ya. Lama itu loh, yang konvensional, nah istilahnya kan gitu ya. Yang sama bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh itu kan ya kita referensinya juga ke situ. Nggih.